Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 tentang bersyukur atas keberagaman. Silakan dibuka ya Nana, LKS-nya halaman 190. Nah, sebelumnya dibuka LKS kalian sudah ada ya beberapa contoh jenis makanan tradisional daerah setempat. Bisa kalian lihat di situ. Ada apa saja? Ya, pinter. Ya, banyak ya anak. Makanan tradisional di daerah kita itu banyak sekali, apalagi di Indonesia yang sangat luas ini. Makanan khas Indonesia. Kita pertanyaannya bagus. Budaya Indonesia itu sangat beragam ya. Salah satu contohnya adalah ragam masakannya atau kulinernya. Masing-masing daerah memiliki makanan khas sendiri. Contohnya yang sudah kalian sebutkan tadi, nasi uduk, nasi padang, ada gudeg, ada rawon, ada pempek, ada soto, ada papeda, ada bakso, rendang, banyak ya, masih banyak lagi. Makanan Indonesia itu merupakan salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia dan penuh dengan cita rasa yang kuat. Kekayaan jenis masakan Indonesia merupakan cermin keberagaman budaya dan tradisi Nusantara yang terdiri atas beragam suku dan bangsa. Selain keberagaman makanan, di Indonesia itu juga terdapat keberagaman adat istiadat, permainan khas daerah dan sebagainya. Permainannya itu permainan tradisional ya, bukan game yang di HP kayak Mobile Legends gitu ya, bukan ya. Permainan tradisional kayak petak umpet, bola sodor, itu termasuk permainan tradisional. Nah, kan banyak ya keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi kita harus selalu bersyukur karena kita bisa menikmati keberagaman tersebut. Anak-anak kira-kira sudah pernah makan makanan tradisional apa ya? Pintar. Kalau burger itu makanan tradisional bukan? Makanan tradisional itu makanan yang dimasak dari rempah-rempah asli dari Indonesia. Kalau burger makanan mana ya?
peristiwa hujan petir. Nah, pada saat musim penghujan kita banyak mendengar suara petir. Kamu juga pernah dengar kan petir? Bahasa Jawanya gluduk ya. Petir dapat terdengar oleh telinga kita karena getaran suara yang dihasilkan dari petir itu merambat melalui udara yang kita hirup. Udara itu ada di sekitar kita. Jadi getaran suara yang merambat pada udara ditangkap oleh benang telinga kita sehingga kita bisa mendengar suara petir. Dan yang kedua ada zat padat. Pada zaman dulu itu untuk mengetahui keberadaan musuh atau binatang buruan, orang-orang suku pedalaman itu menempelkan telinganya di tanah. Karena kalau orang dulu itu menempelkan telinganya di tanah itu, gerakan benda yang jauh itu bisa diketahui keberadaannya. Getarannya itu bisa langsung diketahui sama orang zaman dulu. Kita juga bisa mendengarkan bunyi detak jarum dari sisi meja yang lain dengan cara menempelkan telinga kita pada sisi meja yang lain. Misalnya kayak kita naruh telinga kita di meja sebelah situ, teman kita yang di sebelah sana bisa mendengar getaran dari meja yang kita tutup tadi itu. Seorang ahli Austria bernama Doppler mengemukakan asas tentang bunyi yang dikenal dengan asas Doppler. Asas tersebut berbunyi, apabila sumber bunyi mendekati pendengar, maka frekuensi bunyi terdengar tinggi dan sebaliknya. Bila frekuensi bunyi menjauhi pendengar, maka bunyi terdengar rendah. Nah, itu jadi zat padat. Dan yang terakhir ada zat cair. Bunyi dapat merambat melalui zat cair. Cepat merambat bunyi di air sekitar 1.500 meter per detik. Ahli sains Prancis Paul Langevin membuat alat sonar yang berguna untuk mengetahui posisi benda kedalaman air dengan memanfaatkan pantulan bunyi dari dalam air. Jadi gitu ya, anak-anak. Ya. Nah, selanjutnya Bu Guru akan membacakan teks. Nanti kalian menyimak ya yang ini dibacakan. Guru akan membacakan teks tentang nasi Padang. Di Sumatera Barat, tepatnya di Padang, ada sajian nasi yang legendaris dan telah terkenal bahkan ke luar negeri, yaitu nasi Padang. Ada berbagai pilihan lauk yang bisa dipilih pada nasi Padang. Lauk yang paling umum seperti ayam bakar, ayam goreng, ikan bakar, ikan goreng, hingga lauk pauk yang juga berasal dari tanah Sumatera seperti rendang. Nah, kemudian kalian buka buku kalian halaman 191. Nah, di situ kan ada berbagai macam jenis-jenis makanan tradisional. Kalian baca dulu ya. Dibaca dalam hati. Ibu beri waktu
keindahan Pulau Bali. Budaya kuno Indonesia masih terlihat dari segi arsitektur serta keramahan masyarakat yang tinggal di sana. Selain tempat wisata yang begitu indah, apalagi pantainya, kuliner Bali juga sangat menarik untuk dicoba karena memiliki ragam keunikan tersendiri. Silakan kalian bersama teman sebangku mendiskusikan jawaban kalian, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, paragraf 1 dan paragraf 2. Kemudian dilanjutkan dengan individu, dikerjakan sendiri, tidak berkelompok untuk yang paragraf 3.
lain. Bahan-bahan yang ada dalam soto antara lain toge, kol, daging, ayam atau sapi atau babat, mie suun, dan bawang goreng. Ada beberapa macam soto di Indonesia, antara lain soto Jakarta, soto Medan, soto Padang, soto Lamongan, soto Makassar, soto Banjar, soto ayam, soto babat, dan soto sapi. Terima kasih. Berarti Ainun membawa soto ya. Nah, selanjutnya Ibu Guru minta kalian sama teman sekampung kalian saling bertukar makanan yang sudah kalian bawa, saling mencicipi makanannya. Yuk, sedikit saja dicicipi toh, bukan dimakan semua ya. Dicicipi toh, satu dikit aja. Dan dimasukkan lagi. Nah, tugasnya kalian menuliskan pengalaman apa yang kalian dapat saat kalian mencicipi makanan tradisional di daerah